Halo Bapak Ibu, bagi kaum milenial, kata perang hanyalah sebuah bahan dalam mata pelajaran sejarah. Namun, ketika tanggal 24 Februari kemarin, kata perang menjadi begitu nyata di dunia kita. Ada teman bertanya, bagaimana dengan asuransinya jika terjadi perang? Nah, sebenarnya ini sudah tertera dalam polis. Namun karena ini adalah hal yang sangat jarang terjadi, maka agent jarang menerangkannya. Ya, sebenarnya yang penting-penting kayak investasi gak boleh modal juga jarang diterangkan sih. Saya ambil isi polis dari salah satu perusahaan asuransi yang terbesar di Indonesia dan di dunia, yang berdiri sejak 1890, sudah 132 tahun, dan menjadi official worldwide insurance partner Olympic, termasuk Winter Olympic di Beijing kemarin. Oh ya, Bapak Ibu, Anda nonton nggak pembukaan Olimpik tersebut? Saya lihat ada Malaysia, ada Timor Leste, tapi kok nggak ada Indonesia ya? Nah, balik ke topik. Jadi di pasal 21 ini, apabila terjadi keadaan luar biasa yang mana termasuk tetapi tidak terbatas pada keadaan perang, darurat perang, pernyataan keadaan bahaya nasional, revolusi, bencana alam, dan gangguan atau penutupan bursa efek, perbankan, dan lembaga clearing, kami berhak untuk menunda transaksi penarikan sebagian nilai investasi, pengalihan nilai investasi, dan atau penebusan polis, termasuk pembayaran manfaat meninggal untuk jangka waktu tidak melebihi 12 bulan sejak tanggal pengajuan. Jadi bahasa manusianya Bapak Ibu, jika dalam keadaan perang, jika nasabah hendak tarik uang sebagian, mau merubah fundnya, katakan dari equity ke money market, atau tebus polis, itu tutup polis, atau bahkan ada nasabah meninggal ingin klaim, maka ada kemungkinan ditunda itu sampai maksimal 1 tahun atau 12 bulan. Dan pasal 22 yang khusus dalam keadaan perang, apabila sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia terlibat dalam peperangan di mana hal ini dinyatakan atau tidak oleh pemerintah, maka 1. Semua pembayaran manfaat meninggal yang menjadi kewajiban kami akan kami kenakan potongan sementara yang besarnya kami tentukan dan sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 1 tahun setelah dinyatakan berakhirnya keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka kami harus menentukan besarnya potongan yang pasti sesuai dengan angka tingkat kematian sebagai akibat perang tersebut tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pemerintah. 2. Anda dan atau penerima manfaat tunduk dan terikat dengan keputusan kami mengenai pemotongan tersebut di atas. Nah Bapak Ibu, jadi pasal 22 ini menyatakan bahwa akan ada pemotongan uang klaim sementara tergantung jumlah korban nasabah yang meninggal akibat perang, dan juga menyesuaikan ketentuan pemerintah yang berlaku di saat itu. Intinya Bapak Ibu, ketika saat perang semuanya kacau. Anda bisa nonton video-video yang diunggah oleh penduduk setempat ketika misal langsung tembak ke sana dan langsung lapangan terbangnya hancur, ya, sangat mengerikan. Dan pasal ini dari asuransi untuk menyatakan agar apa? Agar mereka tidak kolaps, tidak roboh, tidak bangkrut dalam bayar klaim yang full, sehingga mereka menulis untuk sementara akan potong. Ya, menurut pemahaman saya begitu, seperti tidak kena ras di bank yang terjadi pada tahun 97-98 ketika krisis moneter. Dan saya mengajak Anda semua kita doa bersama agar perang ini cepat selesai dan tidak terjadi perang lagi. Seperti kata Presiden Joko Widodo, stop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Cintailah sesama karena kita adalah dunia satu keluarga.